Di situ ada yang mau didiskusikan Pak, mau ditanyakan? Ya, ini nggak ada yang tidur nih, ada yang tidur ya? Ya. Orang kita nggak ada ngelucu-ngelucunya loh Pak ya. Ya. Ya, yang tidur anak saya malah Pak. Kita ketemu guru yang sangat menguasai ilmunya. Silakan bapak-bapak jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuma mau tanya benang merah posisi kita umat muslim di Indonesia dengan sejarah Nabi itu kira-kira seperti apa sekarang sama ke depannya seperti apa? Masya Allah. Ada beberapa analis justru ya Islam nggak akan jaya 2 kali di tempat yang sama. Salah satunya mungkin ada yang memprediksi Indonesia. Iya, iya. Lihat sekarang ini kondisinya kayaknya Udah kebalik ya. Iya, iya. Bapak coba lihat, mungkin Bapak sudah melihat beberapa negara ya, mungkin beruntung bisa jalan kemana-mana. Bahkan Bapak kalau lihat ke Arab, di Arab sendiri sekarang itu pusat-pusat kajian keislaman nggak banyak, tapi orang Arab itu yang alimnya berlipat-lipat, tapi nggak banyak. Saya punya guru orang Libanon, Syekh Amin Salim Al-Kurdi, itu bilang kami nggak punya pesantren di Libanon. Itu negeri Arab loh Pak, tapi mereka punya gereja-gereja, lembaga-lembaga seminari Kristen banyak sekali. Jadi Lebanon itu negara Arab yang paling kuat agama selain Arab, agama selain Muslimnya, selain Islamnya. Arab Saudi, Bapak coba lihat, dulu Mekah Madinah itu pusat 4 mazhab, tapi sekarang mazhab udah dilarang, yang ada cuma 1 aliran. Terus kemana pindah mazhab itu? Dulu di Jabal Abi Kubais itu orang latihan rohani Pak, latihan zikir di sana. Muncullah aliran-aliran tazkiyatun nufus atau tasawuf atau tarekat. Sekarang dianggap musyrik di sana. Terus kemana pindahnya? Gitu. Terakhir ada sekolah yang masih mempertahankan kajian Islam pra, dikuasai oleh negara Saudi sekarang, namanya Saulatiyah. Tapi beberapa tahun ini sudah dirubah paksa kurikulumnya oleh pemerintah. Itu terakhir pertahanan ahli sunnah yang moderat di kota Mekah. Udah nggak ada lagi Pak. Akhirnya sekarang guru-guru kita di sana itu kalau ngajar kitab akidah aja, kitab fikih, cover yang sudah ditentukan dari pemerintah, tapi isi dalamnya sudah diganti supaya nggak ketahuan. Kalau ada sidak, kacau Pak, bisa masuk penjara. Terus kemana perginya? Itu udah pindah kemana-mana Pak, udah pindah ke Maroko, udah pindah ke Turki, udah pindah ke India, udah pindah ke Yaman, dan yang paling banyak pindah keturunan Rasulullah, pindahnya ke Indonesia. Makanya Al-Habib Omar dan Habib-Habib yang datang ke Indonesia, mereka kaget, kok buyut-buyutnya, kakak buyutnya, itu banyak yang dikubur di sini. Ya, saya tanpa sengaja 2 tahun sebelumnya itu mengunjungi mahasiswa saya yang buka kajian zikir di sana, terus kita kasih dia otoritas lah untuk membuka kajian zikir. Kita namanya ijazah. Hafiz Quran. Lalu saya bilang, tolong temenin saya ziarah ya gitu. Pertama saya cuma niat ziarah ke 1 tempat, mau melihat gimana sih sejarahnya. Kita kalau nggak melihat tempat kan nggak kebayang, nggak terimajinasi perkembangan Islam di sana. Tapi habis itu hati saya bergejolak, ini pasti ada pusat kuburan bersejarah di sini. Ternyata benar, zuriat Rasulullah yang tua-tua itu banyak dikubur di Palembang Pak dulu. Al-Habib Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Masya Allah ya, itu banyak di sana, Palembang, lalu Betawi, lalu Pantura sampai ke Jepara, Demak, Tuban. Oh, Tuban ini lumayan banyak Pak. Maka kalau kita ke Tuban atau pesisir Pantura ini, muka orang Jawa itu bukan Jawa kayak di selatan, ngomong Jawa ya, tapi hidungnya hidung condet Pak ya, hidung orang Arab.
ngomongnya sudah ngomong Jawa. Terus itu udah pindah ke sini. Quraisy Shihab, ya, itu ulama besar. Terlepas dari semua kontroversial beliau S1, S2, S3 di Mesir dan udah menguasai wilayah-wilayah sana. Jadi udah kemana-mana. Apa kata beliau? Yang punya tradisi pesantren cuma orang Indonesia. Ini di sini imam kita mungkin sudah punya pusat tahfiz kali, udah punya. Ya, silakan difasilitasi Pak. Ya, di mana-mana saya ngelihat, rumah tahfiz itu baru Quran, belum TPQ, belum lagi MDA, belum lagi yang serius mahat, udah dahsyat sekali. Dan di Indonesia bikin pesantren nggak perlu izin, cukup kesepakatan masyarakat, benar nggak? Dan ini surganya ilmu. Kita nggak ketemu di belahan manapun sekarang di dunia seperti Indonesia. Kita bersyukur. Negeri jiran aja Pak, kita kalau mau buat apa harus ada backingan. Kalau nggak bisa dibubarkan. Agak berat tantangan teman-teman kita di tetangga-tetangga, apalagi di Saudi. Bapak buat pengajian begini di Saudi, digerebek sama polisi syar'i. Polisi syar'i tapi nggak nyar'i. Ya, dulu kejadian 2002. Sekolah perempuan kebakaran, orang Malaysia kan pakai cadar, ya udah jadi budaya agama, jadi budaya yang dilembagakan dalam bentuk kewajiban beragama. Jadi orang Saudi itu nggak bisa lepas perempuannya dari, nggak bisa lepas, itu udah jadi, atau agama yang berbudaya, terserahlah diistilahkan apa, karena implikasinya nanti beda. Saking konyolnya polisi syurtoh karena mereka nggak belajar agama dengan benar, perempuan yang lari dari api. Kan cadarnya dicopot. Apa kata polisi? Balik, ambil cadar kalian. Balik Pak, masuk ke kelas. Ada yang mati, ada yang kebakar. Konyol nggak tuh? Ya, orang telanjang aja boleh lari kok kalau lagi kebakaran. Apalagi cuma buka cadar. Masuk berita 2002. Terus kemana ilmu itu sekarang? Ilmu itu sudah banyak berkembang ke negara-negara luar. Dan yang paling stabil adalah negeri kita, alhamdulillah. Negeri Nusantara inilah. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, ini paling stabil, alhamdulillah. Jadi secara populasi, ini saya kan bukan dukun juga bukan peramal Pak, tapi kita melihat dari indikator-indikator ini, kalau perangkat-perangkatnya sudah kuat, budaya sudah mendarah daging. Bapak datang ke Madura ini walaupun ada yang keras, ada yang Islami, ada enggak, tapi jangan coba-coba singgung Islam. Ketemu nih orang Madura nggak Islam Pak, nggak sholat. Tapi jangan coba-coba singgung kiai, ya bisa digorok sama dia nanti. Apalagi sekarang kejadian orang buat karikatur Nabi, ya bisa kebayang. Tapi keturunan Rasulullah dari Yaman, Habib Omar, Habib Ali Al-Jufri menyarankan jangan main fisik, jangan emosi, ya. Kembali ke tadi Pak. Terus kita ke depan gimana nih? Nabi mengatakan Al-Mahdi minni min walidi Fatimah. Kebangkitan Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Mahdi itu kan yang dapat hidayah. Itu dari keturunanku, keturunan Fatimah. Dan keturunan Fatimah sekarang udah ngumpul banyak di negeri ini. Mungkin barangkali inilah pertanda baik. Kita nggak boleh memastikan karena kita bukan Allah, kita bukan Rasulullah, nggak dapat wahyu. Barangkali inilah kesempatan besar untuk menyongsong kebangkitan itu. Nah, semoga nih Bapak ini termasuk orang-orang yang ikut dalam pergerakan ini nanti. Ya, kan kita nggak tahu nih, apakah Bapak ketemu zamannya atau nggak? Nggak tahu kan? Siapa tahu besok meninggal kan? Ini kalau dunia resesi, apa yang kejadian Pak nanti? Krisis ekonomi di mana-mana, tuah negara hilang, batas teritorial antar negara semu. Maka koloni-koloni besar yang ingin menguasai dunia ini akan memenuhi dunia dengan kezaliman. Mereka yang disebut tentara Dajjal. Dan Nabi mengatakan ciri-ciri Mahdi akan keluar. Imam Mahdi keluar, hadis sahih. Apabila bumi dipenuhi dengan kezaliman, maka tunggu Mahdi akan muncul membawa perdamaian dan keadilan. Kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita serahkan ilmunya kepada Allah. Kalau beliau sudah ada sekarang, kita nggak akan kenal dengan mudah Pak. Kenapa? Nabi mengatakan yuslihullahu fi lailah. Nabi Muhammad saja Allah sembunyikan, Allah
Allah buat lalakon kepada Nabi Muhammad, jadi tukang jaga ternak, pedagang, ya kan? Tinggal di tempat Halimah Sa'diyah, itu semua lalakon semua, Pak, supaya orang nggak kenal siapa namanya Muhammad, Rasulullah, calon Nabi. Begitu juga nanti Al-Mahdi itu, mungkin ada di negeri kita, negeri mana, ya, kelihatan sama orang, sampai nanti Allah islah baru ketahuan. Dan semoga negeri kita siap untuk menyambut itu, ya. Dan ini bukan cerita dongeng, hadis-hadisnya sahih, ya. Baik.